Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang dari Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua hari ini terus dicurahkan dengan kenikmatan begitu besar, di antara itu bisa mengikuti sholat subuh berjamaah dan mendengar kajian Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini betul-betul menambah kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita tawasul khusus kepada pembaca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alif hadal kitab syarih syahadu bi ahmad al-asbab syawdi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bahwa kita bisa dibuka halaman 10 baris yang pertama dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid-darin. Wal maqalatu sadisatu, nasihat yang ke-6, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami mustadrajin ay mahfudin qalilan bin ni'mati bi ithariha alaihi. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang dulu dibiarkan oleh Allah dengan diambil sedikit demi sedikit dengan dilimpahi banyak kenikmatan. Pertemuan kemarin sudah kita bahas untuk bagian pertama dari nasihat sahabat Ibnu Mas'ud. Sekarang kita masuk bagian kedua. Wa kam min maftunin ay mumtahanin bil bala'i bithanai ay bikathrati thanamin nasi alaihi. Dan berapa banyak orang yang diuji, maftuni, terfitnah, ay mumtahanin bil balai, yakni diuji coba, bithanai dengan pujian, ay bikathrati thanamin nasi alaihi, yakni dengan banyaknya pujian dari manusia kepadanya. Di bagian kedua dari nasihat sahabat Ibnu Mas'ud ini perihal tentang pujian. Kalau kita bicara tentang pujian, objek pujian itu ada dua. Kita memuji diri sendiri dan juga kita memuji orang lain. Maka sudah jadi naluri manusia itu sukanya dipuji. Kalau dikasih pilihan mau dipuji apa dicaci, apa dihina, naluri manusia, semua manusia pasti pengen yang namanya dipuji. Itulah naluri manusia. Namun kalau kita bicara tentang pujian, objek pujian ada dua. Yang tadi disampaikan memuji diri sendiri, yang kedua memuji orang lain. Ketika kita memuji diri sendiri, maka Imam Nawawi mengatakan di situ ada dua macam, ya. Di mana yang pertama, ketika kita memuji diri sendiri, itu yang terjadi adalah tercela atau madmum. Ketika kita memuji diri sendiri, ada yang kemudian menjadi dampak negatifnya karena pujian kepada diri sendiri itu adalah madmum, tercela. Yang kedua, mahbub, justru malah dipuji dan terpuji,
Imam Nawawi mengatakan seperti itu, memuji diri sendiri yang pertama tercela. Mazmum karena dia memuji diri sendiri dengan tujuan untuk membanggakan diri, melihat yang lain lebih rendah daripada dirinya, melihat diri sendiri lebih besar, lebih berlevel, lebih dan lebih daripada yang lain, sehingga efeknya akan meremehkan orang lain dan akan tentunya menjadi diri sendiri. Maka buahnya adalah kesombongan. Sebelum kesombongan akan muncul yang namanya ujub. Ujub itu bangga diri, belum dipraktekkan, belum kemudian direalisasikan dengan anggota tubuh, dengan cara berjalan, kemudian dengan cara bicara, tapi masih di hati, itulah ujub, merasa bangga di diri. Karena apa? Memuji diri sendiri. Yang dasarnya itu karena bangga dengan diri sendiri, bangga apa yang ada di dalam diri sendiri, sehingga dipuji oleh diri sendiri. Nah, maka disitulah kemudian akan ada yang namanya ujub. Nah, kalau kita bicara ujub terus kemudian takabur, ya, dengan menyombongkan diri, maka sudah jelas bicara tentang takabur sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada kita yang senantiasa takabur, menyombongkan diri. Kalau dalam satu hadis itu akan la yadkhulul jannah man fi qalbi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebiji sawi, sedikit pun itu la yadkhulul jannah. Begitu kata Rasulullah. Kalau dalam Al-Quran banyak, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kau berjalan dengan menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi, berjalan di bumi dengan sombong. Wala tusai fil ardi, apa itu? Wala tamshi fil ardi maraha, inna alam tasdikul Allah, wala tablugul jibala pula. Sesungguhnya engkau tak bisa menembus bumi, gak bisa menjual setinggi gunung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menyombongkan diri. Dengan kita sombong diri, ya sudah menjadi perhatian kita bahwa itu merupakan pewaris dari iblis. Iblis ketika malaikat semua diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, ikulna lil malaikati sujudu li Adama fasjadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat perintah oleh Allah untuk sujud, itu ternyata malaikat semua sujud kecuali iblis. Maka aba, dia membangkang, wastakbara, dia menaklukkan diri, takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ketika kemudian sombong ini yang kemudian diwariskan oleh iblis, maka itu betul-betul menjadi suatu hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Nah, kemudian ketika kita memuji diri sendiri, yang kemudian efeknya, dampak negatifnya akan sombong, maka itulah yang disebabkan menyombongkan atau kemudian memuji diri sendiri karena dengan dasar membanggakan diri. Ada yang terpuji, mahbub, malah memuji diri sendiri malah mahbub. Wah, hebat ya, luar biasa. Dengan dasar untuk kemudian nahi munkar, dengan tujuan mendidik, dengan tujuan menasihati, dengan tujuan kemaslahatan. Nah, itu diperbolehkan kita untuk memuji diri sendiri dengan kita strategi penyampaian kita untuk motivasi, menceritakan tentang pengalaman, dan itu luar biasa agar mudah diterima oleh para audiensnya, para pendengarnya, mudah diterima, mudah dipahami, dan lebih meyakinkan karena diceritakan ada pengalaman dia. Kenapa? Guru yang terbaik adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika orang yang lebih berpengalaman, yang lebih senior menceritakan tentang pengalamannya, sejatinya dia sedang membangun kemaslahatan, untuk membangun peradaban, membangun
dan itu terpuji. Maka betul kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran, qala ja'alni 'ala khaza'inil ardh innahu inni hafidun 'alim. Luar biasa. Jadi kata Nabi Yusuf itu ketika menghadap kepada raja, qala ja'alni 'ala khaza'inil ardh inni hafidun 'alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negeri Mesir ini. Ini hafidul arti orang yang paling bisa menjaga, yang paling berpengetahuan. Wah, itu Nabi Yusuf memuji diri sendiri, tapi untuk masyarakat biar diangkat jadi bendaharawan oleh raja, sehingga ketika menduduki posisi sebagai bendaharawan negara, memberikan keadilan, kesejahteraan, menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi nggak rela ketika kemudian melihat suasana yang begitu kurang terlihat adil, kurang terlihat makmur, bahkan lebih cenderung kepada penderitaan dan segala macam. Tampil Nabi Yusuf untuk mengajukan memuji diri sendiri. Ini hafidun alim, sesungguhnya aku yang bisa menjaga dan juga berpengetahuan. Luar biasa. Tidak hanya Nabi Yusuf, kalau kemudian kita berbicara tentang bagaimana memuji diri itu kemudian menjadi makmur, terpuji. Rasulullah juga sama. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, barang rampasan, ketika musuh semuanya sudah bubar karena kekalahan dalam peperangan, ada harta ghanimah, kemudian dibagi-bagi. Orang munafik ngomongin Rasulullah, ya, terlihat Rasulullah itu tidak adil. Orang munafik bicara seperti itu. Apa kemudian kata Rasulullah? Allahi, demi Allah, ini la aminun fil ardh, aminun fis sama. Demi Allah, akulah orang sejujur-jujurnya di bumi dan di langit. Rasulullah memuji diri sendiri untuk meyakinkan orang yang diajak bicara, ya, untuk kemudian meyakinkan, untuk kemudian bisa lebih dipahami oleh orang yang diajak bicara. Luar biasa. Ketika kita bicara tentang pujian, dilihat dulu dasarnya apa, tujuannya apa, niatnya apa. Innamal a'malu binniyat. Justru itu malah disunahkan, gitu. Ketika kemudian kita memberi motivasi, arahan, nasihat, pengalaman-pengalaman, kemudian dicurahkan, diberikan, dan itu luar biasa. Para sahabat luar biasa. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu As-Sa'idi. Beliau itu menceritakan seperti ini. Ketika dalam mendidik anak wa'alimukum bisolati Rasulullah, aku adalah orang yang paling tahu tentang sholat Nabi. Aku lebih-lebih aku memuji diri. Aku orang yang paling berpengalaman di sholat Nabi. Kenapa? Untuk mendidik, untuk kemudian mengarahkan, menasihati. Jadi itulah kemudian menjadi dasar ketika anak-anak pesantren, ya, sambil ngaji, cerita tentang pengalaman besar itu, ya, di pondok dulu jarang tidur, ya, mengabdi itu hanya selalu ke kebun, ke sawah setelah pulang sekolah, ya. Terus kemudian jadi tidur hanya hitungan jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidur jam 11, kadang tidur jam 12 malam untuk ngaji bacaan. Terus bangun lagi jam 1, setengah 2 malam, kadang-kadang paling lama jam 3, karena di pesantren, ya. Untuk apa bacaan? Karena selain target selesai sekolah diniahnya, ya, terus kemudian juga target hafal Al-Quran. Karena di siang hari habis zuhur, ya, alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk abdi hikmah ke kiai, kerjanya ke kebun, ke sawah, begitu, ya. Saya cerita gitu, ya, 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 setiap hari seperti itu, capeknya bukan main, dan itu tuh motivasi. Dan kemudian menuntut ilmu itu harus lulus zaman, karena ada ilmu illa bisib, tapi ingatlah mencari ilmu itu lantaran tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6. Dukai, cerdas, kilsim, sabar, pasti bagi sabar, wabul gotin, biaya, wa isya ustadin, petunjuk ustad, dan yang terakhir tulus zaman, masa yang lama. Jadi kalau mau gak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, menuntut ilmu harus terus
dengan waktu yang lama. Seperti Ustaz menyampaikan, di pondok dulu 10 tahun, hampir 11 tahun. Pondok lagi di Tarik Diksia sambil berdakwah berjuang 9 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu menceritakan memang untuk memotivasi. Dan itu kalau tujuannya betul-betul niat untuk memotivasi, mendidik, justru memang dia kita. Karena kita bisa dengar perjalanan orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang hebat, karena ada motivasi-motivasi seperti itu. Maka pentingnya mahbub dan kita memuji diri sendiri itu luar biasa. Daripada kemudian kita dikasih pengalaman oleh Allah, seperti Bapak Ibu ya, seperti yang berpengalaman dalam berbisnis, ya, dalam berinteraksi, bertransaksi, dalam berjuang, luar biasa. Dan itu ketika kemudian tidak dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu itu, sangat sayang sekali. Kenapa? Karena Allah sudah menjalankan kita dengan ilmunya, pengalamannya, prakteknya, terus kemudian kita tak bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pengalaman dari yang sudah kita rasakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita bicara tentang pujian. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang pujian itu untuk diri sendiri. Ada objek untuk diri sendiri, terus kemudian untuk pujian kepada orang lain. Ketika kita bicara pujian kepada orang lain, Imam Al-Ghazali, pengarang banyak kitab, khusus kitab tasawuf dan Ihya Ulumuddin, Al-Adhkar dan kitab-kitab yang lain, beliau menyampaikan tentang pujian ini, ya, itu dampak negatifnya itu sangat besar, sangat banyak. Ada 6 dampak negatif dari kita memuji orang. Kalau tadi memuji diri sendiri, tapi sekarang memuji orang, ada 6 dampak negatifnya. Yang 4 ini akan didapat oleh orang yang memuji, ya. 4 dampak negatif, 4 keburukan, ya, akan didapat oleh orang yang memuji. Sedangkan 2-nya, sisanya akan didapat dirasakan oleh orang yang dipuji. Jadi ketika kita puji itu gak enak gitu. Bahkan resikonya lebih besar kita gitu. Apalagi kalau kita nggak bisa menjaga, yang kita puji juga sama, ya, berdampak besar juga gitu untuk kemudian terjerumus kepada jurang kebinasaan karena dipuji gitu. Jurang kehamburan dari sisi pahala ibadah kita karena puji, dipuji, kemudian ria, sombong dan seterusnya berawal dari pujian. Awalnya kita nggak mengira, nggak merasa bahwa kita itu seperti ini. Ada kemudian yang ngomong kita, memuji kita, mulai berasa, oh ternyata seperti ini saya. Nah sudah mulai itu ya. Nah, jadi 6 dampak negatif kata Imam Al-Ghazali, ya, dari akibat kita memuji orang. 4 yang akan dirasakan oleh kita memuji. Yang pertama, dengan kita memuji orang itu umumnya dan kebanyakan gitu, dan rentan sekali terjadi ketika kita memuji itu selalu ada kata-kata yang ditambah-tambahin gitu. Selalu ada kata-kata yang ditambah-tambah, terlalu lebay. Oh kamu itu ya rajin banget kalau menghafal Al-Quran, ganteng lagi, wah, ya, putih lagi, hidupnya bangir, mancung lagi, hafal Quran sih lagi betul gitu. Gantengnya belum tentu di tempat lain, apalagi hidupnya bangir belum tentu juga. Sehingga yang terjadi di situ ada dusta, ada dusta. Padahal dusta, kalau kita bicara tentang dusta, begitu besar dosanya. Maka secara tidak sengaja kita sedang dusta. Apalagi kita memuji tidak hanya di hadapan dia, di hadapan banyak orang. Ini adalah si fulan, orang yang seperti ini. Wah, ternyata orang lain kita dustai semua dengan rekayasa, dengan kata-kata kita untuk memuji dia. Padahal tidak sebenarnya, hanya lebih kita tambah-tambah. Kita sudah dapat satu dosa dengan dusta, dengan kita memuji. Terus yang kedua, dengan kita memuji ada suatu kepentingan, gitu. Karena pengen menampakkan kecintaan kepada dia, ya.
karena ingin menampakkan kebaikan-kebaikan yang terjadi sama dia, sehingga dia dipuji-puji. Ya. Duh, kamu itu baik banget, kamu itu pokoknya rajin, super rajin ya. Saya senang berteman sama kamu ya, anak satu ya. Kamu itu luar biasa ya. Apalagi kamu itu pokoknya ada pentingnya ya. Kalau bicara waktu Anda itu adalah orang yang baik, orang kaya, sukses, ada sesuatu itu, pasti ada sesuatu. Bolehlah itu cara-cara nanti. Nah, sudah boleh tahu lah niatnya apa ya. Niatnya ria, niatnya ingin ada satu kepentingan. Tuh, karena kita memuji karena terlalu berlebihan ya, dengan dasar kita ada satu kepentingan, ibarat itu sudah mendapat rasa dosa, yaitu ria, ingin diambil, ingin kemudian sanjungkan, kemudian dibalas dengan kebaikan, dengan itu merekayasa kata-kata, sehingga orang yang kita puji, orang kemudian kita kalau bahasa Jawa itu di apa ya, disanjung-sanjung begitu lah ya. Tapi itu dengan dasar ya kita ingin ada sesuatu gitu. Dengan begitu kan otomatis kita sudah mendapatkan dosa. Selain kedustaan, dosa. Terus yang ketiga, itu ya. Jadi yang ketiga ini luar biasa. Kita memuji dia, nggak sesuai dengan kita, malah lebih parah. Dia A dipuji-puji dengan B. Dia nggak rajin, males, mager, hafal dipuji-puji Allah, rajin banget. Pokoknya saling banget sama kamu, padahal dia males, mager. Cerita lagi ke teman-temannya. Apalagi cerita ke orang tuanya, ayah, bunda, cerita ke kakak-kakaknya, keluarganya, pokoknya coba si ayah wajib banget. Di sini tuh nurut, di sini tuh pokoknya luar biasa. Kalau di pondok 4 kali enggak, ya, malas mager. Ya, kalau ada, tapi mudah-mudahan nggak ada. Alhamdulillah sih nggak ada. Ini contoh ya. Diilustrasikan seperti itu gitu. Mengadakan ada gitu. Seperti dalam organisasi, kelembagaan, kenegaraan, pemerintah juga nggak sedikit kemudian itu terrealisasikan puji-puji seperti itu, nggak sesuai realita. Justru yang memuji malah berbahaya, mendapatkan banyak untuk banyak negatif karena suka memuji dengan pujian yang kemudian direkayasa kata-katanya baik bahasanya gitu. Dengan begitu maka yang didapat adalah kebohongan, kedustaan, kebohongan. Sudah 3 yang didapat dan kita memuji. Maka jangan enak-enak kalau kita memuji. Yang memuji anak dari saja sesuai keperluan sekebetulan. Sekali-kali yang kita memang memuji untuk berterima kasih. Memuji memang realnya dia baik. Puji yaitu bukan berlebihan. Dan itulah yang kemudian bisa didapatkan dari yang namanya pujian untuk orang lain. Kata Imam Al-Ghazali 2 ya, yang kemudian akan didapatkan dari atau dirasakan oleh orang yang dipuji ya. Yang tadi 4 bagi kita yang memuji ya. Tapi kemudian bagi orang yang puji justru hanya mendapatkan dua hal. Yang pertama apa? Akan menjadikan dia ujub, ya, fakhur, ya, bangga diri, ujub, merasa diri itu lebih baik daripada yang lain. Takabur akan menjadi sombong. Itu salah satu buah dari ketika kita memuji orang lain. Gitu. Maka ketika kita dipuji itu harus udah siap tangan gitu. Siap berikut gimana nih biar tidak sampai kemudian bangga diri, biasalah gitu ya. Gimana caranya biar sudah nggak terpengaruh lagi dengan omongan orang baik kan, omongan orang yang jelek kan, nggak terpengaruh. Maka di sini butuh yang namanya keikhlasan. Dari keikhlasan itulah orang ngomong baik terserah, orang ngomong buruk juga terserah, nggak ngefek ya, tetap aja dia jalan selalu istiqomah dalam kebaikan. Dicaci maki tetap jalan, dipuji-puji tetap jalan, nggak tahu sama sekali karena sudah
bisa tumbuh jiwa keikhlasannya. Maka dengan ujub inilah, dengan takabur inilah yang kemudian menjadi buah dari kita dipuji. Maka dalam ilmu tasawuf itu diilustrasikan ketika misalnya sama ya mau manjat puncak gunung, mau naik gunung. Jadi diilustrasikan kita dipuji itu sedikit demi sedikit kita sedang menaiki gunung. Yang mulai dari paling bawah, puji naik, dipuji naik lagi, dipuji terus naik, dipuji terus naik sampai ujung puncak gunung. Kira-kira beresiko mana ada di bawah sama di atas? Beresiko jatuhnya gimana sama? Di atas. Ilustrasinya seperti piramida. Begitu di posisi bawah aman, dipuji naik terus naik. Wah, begitu di ujung goyang kita jatuh. Ya, goyang sedikit jatuh. Apalagi di puncak gunung, ya, di sana licin, di sana banyak angin, hujan terus segala macam, luar biasa. Jadi potensi atau resiko jatuhnya lebih besar daripada di bawah. Jadi orang dipuji itu beresiko besar gitu. Beresiko jatuh. Nggak jatuh gimana ketika kita beramal, misalnya lagi sholat, lagi ngaji, hafalan kita semakin banyak, usaha kita semakin sukses, terus kemudian bisnis kita, perjalanan hidup kita semakin menyenangkan, semakin membahagiakan dan seterusnya. Terus kemudian kita diuji dengan pujian, karena pujian itu adalah pujian dari Allah. Begitu dipuji, sholat yang kita lakukan muncul saburia, ujub, takabur, apa tak kemudian hilang pahala-pahalanya. Pahala kita sudah ibadah, pahala kita berbuat baik, pahala kita melakukan amalan ini dan itu, ternyata apa yang terjadi? Hambur, hilang semuanya. Haba'an manthura, dihamburkan bagaikan apa itu? Kapas yang kena angin ditiup hancur hancur seperti apa itu ya. Jadi amal ibadah kan hilang gitu dari bahan. Maka lebih aman kalau kita nggak dipuji gitu. Dipuji itu beresiko besar. Lebih aman kita biasa saja. Ya, lebih aman kita dianggap biasa saja. Dipuji maka beresiko selain kemudian pahalanya, terus kemudian mulai ada bangga diri ya. Terus kemudian apalagi terkait popularitas, terkait kemudian luar biasa. Kadang-kadang itu dia itulah yang perlu dihati-hati ya terkait masalah pujian ini, karena memang selalu berbatang kepada kita, khususnya bagi kita yang terlihat sudah dititipi oleh Allah lebih daripada yang lain, dan segi apapun itu selalu ada pujian-pujian itu. Maka kalau kita hati-hati betul, bagaikan kita di atas gunung yang rawan, yang beresiko jatuh. Ketika jatuh, sudah pasti resikonya mematikan. Amal ibadah sudah pasti resikonya akan hambur, akan sudah kemudian akan hilang. Bahkan resiko besarnya kalau takabur sudah jelas menjadi prajuritnya para iblis. Kenapa? Takabur adalah pewarisnya iblis. Potensi diampuni Allah sangat kecil dan ini kita ini jelaskan sebelumnya. Kalau Nabi Adam melakukan dosa itu karena nafsunya sehingga dikeluarkan dari surga. Tapi kalau iblis melakukan dosa karena takabur, karena sombong, itulah yang susah untuk diampuni oleh Allah karena kesombongannya. Kenapa begitu? Sombong itu hanya milik Allah, pakaiannya Allah saja, tidak ada yang lain. Maka kita selaku makhluknya tak boleh kita kemudian sombong memakai sifatnya Allah. Ya. Karena sombong itu hanya punya Allah. Gak boleh kita kemudian ikut-ikutan memakai, apalagi kemudian kita realisasikan dalam keseharian kita menunjukkan kita sombong. Kita tidak boleh kemudian memalingkan wajah karena kesombongan kepada manusia. Itu dalam Al-Quran.
husnul khotimah nasi. Jadi tidak boleh memainkan wajah dan kesempurnaan. Nah, itu luar biasa. Nah, dari situlah Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, maka harus betul-betul hati-hati karena pujian inilah yang kemudian sangat-sangat rentan membahayakan buat kita semua. Selain kemudian yang pertama yang akan didapat atau dirasakan oleh orang yang dipuji, tadi itu menjadikan dia takabur, ujub, ya, terus kemudian sombong, ya, akhirnya berakibat yang sangat fatal. Bahkan dari hadis yang sudah jelas, la yadkhulul jannah fil qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, ya, tidak akan masuk surga orang di hatinya ada kesombongan walaupun sebiji sawi. Itu ya luar biasa. Terus yang kedua, yang terakhir yang akan didapat atau dirasakan oleh orang yang dipuji adalah yaitu tidak istiqomahnya dalam beribadah, termasuk rusaknya amal ibadah, termasuk rusaknya pahala ibadah, termasuk juga ujung-ujungnya berbuat dosa. Itulah yang dirasakan oleh orang yang dipuji. Ketika kita memuji orang yang kita puji, yang tadinya tidak masuk kalau di dunia itu adalah baik, kalaupun merasa ya kita biasa saja, karena memang tugas kita untuk berbuat baik sebagai hamba Allah sudah wajar gitu. Sudah tak heran lagi kalau kita berbuat baik, memang kita diperintahkan begitu gitu. Kita sholat, ya memang tugas kita. Kita puasa, ya tugas kita. Kita sedekah, ya tugas kita. Kita berbuat ini, berbuat itu, tugas kita selalu hamba Allah gitu. Tapi kemudian kalau muncul pujian kepada diri kita, sudah mulai terbuka, apalagi diiringi dengan bisikan syaitan, ya, mulai terujud, takabur, ya, mulai kemudian sholatnya tidak lagi karena Allah, sholatnya lagi kemudian karena manusia. Ya, ternyata selama ini saya perhatikan ya sholat saya, ya, kamu tuh kalau sholat begitu khusyuk ya, ternyata selama ini saya dilihat ya kalau sholat, wah berarti saya sholat harus berpakaian, harus pokoknya semua harus taat, mulai takbirnya ditata, begitu ya, Allah, ya, mulai bacaannya. Tapi itu semua diniatkan untuk dipujian saja, hanya untuk dia, bukan karena Allah. Ya, dengan sisi bacaan, karena udah tahu, ternyata sampai saya perhatikan, karena pujinya, belum lagi hal yang lain itu kita sebenarnya seperti itu. Maka dengan begitu kalau sudah kita ibadah bukan karena Allah, yakin dengan saya tidak akan bisa istiqomah. Ya, jangankan istiqomah, dilakukan saja nanti ada masanya dia akan malas, mager, bahkan tidak akan lagi dia lakukan. Karena apa? Ria. Suatu saat yang melihat nggak ada, dia nggak akan khusyuk lagi. Oh, suatu saat yang memuji kita atau orang lain nggak ada, kita sendiri sudah sholatnya ala kadarnya Allah. Begitu dilihat, itu nggak dilihat salah kadarnya. Bahkan mungkin nggak lihat, nggak usah, nggak sholat sunnah, nggak sholat itu nggak usah. Karena yang dilihat adalah usahanya. Anak santri. Kalau yang dilihat adalah dari sisi muamalah lainnya, sama seperti itu. Karena dia tidak ada niat dilihat, niat dipuji, dia karena niat orang lain. Nah, itu mengganggu keistiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kemudian akan menjadikan amal yang kita lakukan itu tidak istiqomah, maka berefek yaitu amalan kita akan rusak pahalanya karena pujian, gitu ya. Jadi betul-betul harus kita hati. Maka di sini penting kita menangani, gitu ya, menghalangi, menguatkan diri ini agar tidak mudah jatuh ketika kena pujian, yaitu dengan makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Poinnya di situ. Dengan menguatkan ketauhidan kepada Allah. Contoh, makrifat kepada Allah, wal khaliqul bari
lahul asmaul husna. Dari salah satu sifatnya Allah ya, Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengadakan. Ketika dia punya kekayaan dipuji sama orang, dia akan jawab, yang memberikan adalah Allah. Itu bukan hasil diri saya. Allah yang menghendaki saya bisa kaya, bisa sukses usahanya, karena Allah Al-Bari yang maha mengadakan. Bahkan jangankan kebagusan saya aja, ini adalah yang menciptakan adalah Allah, yang mengizinkan saya bergerak, yang mengizinkan saya berpikir, yang mengizinkan kemudian saya punya kaki bergerak, punya mata bisa melihat, punya telinga kemudian bisa mendengarkan keluhan, arahan, dan seterusnya. Semua adalah Allah. Berapa banyak orang dikasih mata tak bisa melihat juga banyak. Berapa banyak orang dikasih telinga nggak bisa mendengar juga banyak. Berapa banyak orang dikasih mulut nggak bisa bicara banyak. Kasih tangan, kaki nggak bisa bicara juga banyak. Tapi kita bisa sukses usahanya karena ada kemudian muamalah, kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa mempelajari, bisa mengatur strategi karena Allah ini gitu. Kalau itu yang kita ketahui, maksudnya mana mungkin kita akan sombong walaupun dipuji gitu. Walaupun dipuji biasa, yang puji harus Allah. Makanya alhamdulillah itu luar biasa dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Harusnya Allah yang dipuji bukan kita. Kita tuh gak bisa apa-apa kalau Allah gak mengizinkan. Kita gak akan bisa seperti ini, kita gak akan bisa seperti itu kalau Allah gak mengizinkan. Maka makrifat itulah yang perlu menjadi tangga yang besar agar kita selamat dari bahaya pujian. Makrifat kepada Allah. Al-Bari al-Musawwir, dipuji kamu itu ganteng, kamu itu cantik. Allah yang akan menentuk. Saya gak bisa kalau Allah gak mengizinkan saya cantik misalnya. Allah gak bisa kalau gak mengizinkan kemudian saya bisa ganteng, saya bisa seperti ini. Maka pujilah Allah. Walaupun dia gak ngomong, ya akan sangat kebiasaan dia. Bahkan memuji alhamdulillah ya Allah atas diri Allah. Ya, Al-Bari Al-Musawwir luar biasa. Belum sifat-sifat yang lain. Jadi semua yang kita dapatkan, yang semua yang kita rasakan, semua yang kemudian diberikan, ditinggikan oleh Allah, baik itu berupa jabatan, kekayaan, kesehatan, semua kan dari Allah. Ketika kemudian orang memuji, nggak efek sama kita. Alam makrifat itu sudah betul-betul masuk dalam diri kita. Makrifat Allah, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Ya. Hanya Allah yang bisa mengatur segala-galanya, termasuk menjadikan diri sukses, diri berhasil, diri baik pun itu juga atas izin Allah. Inna ala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sampai Nabi Muhammad itu inna ala tahdi, kau tidak akan bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada siapa saja dikehendaki. Masalah hidayah Rasul pun sampai di cap seperti itu, engkau tidak bisa memberi hidayah, tapi Allah yang bisa memberi hidayah. Sama juga kita bisa begini, bisa seperti itu, semua adalah Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat 29. Kalian tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi luar biasa. Ketika sudah masuk makrifat pada diri kita, maka kita bisa akan aman dari pujian. Kalau pun ada muji, biasa saja ya, biasa saja. Bahkan saking begitu hebatnya masalah pujian, Rasul itu sampai pesan, hampurkanlah debu kepada wajah orang yang berlebihan dalam memuji, karena efeknya sangat berbahaya. Kalau dia suka muji, tabur aja dengan debu. Virus itu begitu mematikan ya, virus dari yang namanya pujian gitu. Maka biar selamat mulai ditingkatkan ya, khususnya anak santri, makrifatnya kenalnya kepada Allah. Semua yang menjadikan saya seperti ini, saya seperti itu adalah Allah. Semua adalah Allah dan harus dikembalikan
masuk apapun ya. Kalau ma'rifat itu enak, kita sedekah pun ya, memberi pun, orang memuji kaum, orang ahli sedekah, ahli derma, nggak efek. Yang mengizinkan sedekah adalah Allah. Yang untuk kemudian bisa disedekahkan barangnya, sesuatunya juga punya Allah. Semuanya milik Allah. Jadi flop kalau kita bicara ikhlas dalam beramal, ya nggak efek. Bahkan kita nggak minta kembalian punya Allah gitu. Kita sholat bukan minta balikan, bukan minta balasan dari Allah. Kita beramal, bersedekah, berapapun, itu semua milik Allah. Milik Allah, dan Allah yang mengizinkan. Justru kita malah harus bersyukur sama Allah. Lucu, Allah yang ngasih modal, Allah yang ngasih bekal, Allah yang ngasih fasilitas apapun, malah minta digaji, malah minta diberi upah, ya lucu gitu. Padahal semua sudah disiapkan sama Allah ya. Jadi pada kesimpulan untuk kali ini, untuk masalah pujian adalah min maftuni ay muntahani bil balai bintanai. Jadi merupakan fitnah ujian ya, yang perlu harus kita antisipasi, yaitu antisipasinya dengan meningkatkan makrifat kepada Allah, tauhid, mengesahkan Allah. Insya Allah itu kita akan bersama. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk bisa senantiasa mengatur hati kita ya, menjaga hati kita dari hal-hal yang tentu menjauhkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu sifat ujub, takabur, sombong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga kita atau orang-orang di sekitar kita semua dijaga oleh Allah untuk bisa selamat fiti di waktu yang lain. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini, kurang lebih maaf. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.